Safira nih guys sengaja ke kafe bersama suaminya karena memang Safira diminta oleh Pak Gunawan untuk bertemu dengan dia karena ada hal penting yang dibicarakan. Nah ketika di kafe nih guys, tak sengaja ternyata Safira tuh justru melihat tadi ada Dania dan ternyata setelah dilihat-lihat Danianya sudah pergi. Nah kemudian dia ngomong kepada suaminya bahwa tadi yang melihat Dania di sebelah sana. Namun ternyata nih guys, suaminya tidak melihat. Mungkin tadi istrinya salah tuh melihat kayak gitu nih guys. Dan kemudian ya guys, Safira berpikir apakah kedatangannya dia ke sini karena juga diundang juga tuh ya Dania, apakah untuk dipertemukan atau semacamnya. Nah kemudian dia berusaha untuk menelpon tuh kan Pak Gunawan, namun ternyata Pak Gunawan tidak mengangkat teleponnya. Dan ternyata nih guys, Pak Gunawan itu memang handphonenya itu kan diambil oleh Romi, ya kan, otomatis dia tidak bisa dihubungi semacam itu. Nah, ketika Pak Gunawan ini berjalan menemui Safira, ternyata dia dihadang oleh Romi nih guys. Dan pembicaraan mereka berdua sebenarnya dilihat oleh anak buahnya Mona, di mana memang anak buahnya Mona itu sengaja untuk ya diperintahkan Mona untuk memata-matai Pak Gunawan. Ya, karena untuk mencari tahu apakah benar Pak Gunawan adalah orang yang telah mencelakakan kedua orang tuanya Safira. Karena inilah kunci keberhasilan Mona agar dia bisa mendapatkan sepenuhnya Rafael semacam itu. Makanya di situ Rafael ya harus berada di tangan Mona, dan otomatis untuk bisa mendapatkan itu semua Mona harus punya yang namanya bukti yang sangat kuat bahwa Pak Gunawan adalah orang yang telah mencelakakan kedua orang tuanya Safira. Nah di situ nih guys ya ada Sisi, di mana Sisi itu terburu-buru ke kampus. Tanpa disadari ternyata handphonenya justru malah ketinggalan. Makanya mama tadi mengejar semacam itu. Dan tidak disangka juga nih guys, ketika Sisi ke kampus juga ternyata dia mau disampiri oleh Yuda di situ nih guys ya. Dan Yuda datang ke kampusnya Sisi nih guys untuk bertemu dengan Sisi, dan ternyata dilihat juga oleh Tante Wulan. Dan Tante Wulan terus ngomong kepada Mbak Gina bahwa tadi dia sempat melihat Yuda seperti itu. Mungkin menurut ya Mama Gina ya mungkin mau bertemu dengan temannya semacam itu kali ya. Namun menurut ya Tante Wulan bahwa kedatangannya ke tempatnya Sisi, ke kampusnya Sisi untuk bertemu dengan Sisi karena temannya yang tak lain adalah Sisi. Karena nggak mungkin dia salah lihat bahwa benar dia tadi adalah Yuda. Namun sayangnya Yuda sudah tidak ada di parkiran lagi. Dan memang Yuda sengaja terburu-buru menemui Sisi nih guys, dan dia mau ngobrol penting bersama dengan Sisi. Sisi nih guys ya, memang mau ke kampus, ya mau ada kelas dia. Dan tiba-tiba ketika dia mau ada kelas yang sangat penting, ternyata juga ada Yuda nih guys ya. Yang ternyata Yuda itu pengen ngajak penting, ngobrol penting bersama dengan Sisi. Sebenarnya Sisi sudah tidak mau lagi berurusan dengan Yuda, namun Yuda ini kali ini benar-benar serius banget nih guys. Dia mau mengungkapkan hal yang penting, alasan dia kenapa dia itu pengen deket banget dengan Loli. Karena apa? Dia kehilangan dari orang tuanya. Ya, pada waktu dia ke Australia, sebenarnya tujuan dia itu adalah untuk menemui ibunya dan juga adik perempuannya. Namun setelah sampai di sana, ternyata dia tidak menemui adiknya ataupun ibunya. Nah, itu nih guys. Jadi memang kedatangannya di situ memang pengen disampaikan ya bahwa dia itu pengen menceritakan terkait keluarganya. Walaupun sebenarnya biasanya terkait keluarganya nggak mungkin kan Mas Yuda itu akan cerita kepada Sisi. Namun kali ini nih guys, memang Yuda sengaja menceritakan tentang keluarganya kepada Sisi supaya Sisi tahu. Sekalian dia bisa mendapatkan hatinya Sisi. Walaupun sebenarnya Sisi ini sudah tidak mau lagi berurusan dengan Yuda. Karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa cintanya itu hanya akan bertepuk sebelah tangan. Dimana dia menganggap bahwa Yuda itu tetap mencintai Dania gitu loh. Karena Wall itu memang sudah dianggap seperti anaknya sendiri semacam itu. Kemudian setelah diberitahu terkait kehidupannya, ya Mas Yuda ternyata membuat Sisi ini berpikir bahwa pada waktu itu kayaknya dia salah melihat orang deh. Kayaknya dia salah melihat orang, makanya kayaknya pas waktu nangis-nangis memegang foto itu kayaknya bukan fotonya Yuda dan Loli deh, melainkan itu adalah fotonya adiknya dan juga mamanya. Dan itu kemungkinan besar seperti itu, dan barulah dia tahu, Sisi sadar guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, tentu saja sebelum menuju ke perjalanan ke tempatnya ke kafe, ia bertemu dengan Safira. Otomatis di situ nih guys ya ada Pak Hendra, di mana orang kepercayaan dia untuk mengurus semua berkas-berkas ya perusahaan baru Danisa, ya perusahaan miliknya
Dania dan juga Safira seperti itu. Makanya harus disiapkan semuanya semacam itu berkas-berkasnya. Karena apa? Pertemuan dengan Safira hari ini benar-benar harus berjalan lancar dan dia harus mendapatkan apa yang dia mau, yaitu menyampaikan perusahaan baru atas nama Danisa Mandiri semacam itu. Dan di situ nih guys ya, anak buahnya Muna terus mengikuti ya Pak Gunawan dimanapun dia pergi sesuai dengan perintahnya Muna ya, supaya di situ dia tahu. Jadi sampai kemanapun Pak Gunawan itu pergi tetap diikuti gitu guys. Dan di situ nih guys ya, ternyata ya ketika Pak Gunawan itu juga ya ke kafe menemui Safira, ternyata di situ Romi juga berusaha untuk mengejar Pak Gunawan nih guys. Kenapa dia mengejar Pak Gunawan? Karena dia nggak mau ketahuan bahwa ternyata Pak Gunawan itu punya video yang menyatakan Romi itu telah menggugurkan kandungannya Safira. Jika video tersebut bukti itu diberikan kepada Safira, ini akan bahaya. Nah Dania itu pun sengaja ke kafe menemui Pak Gunawan. Untuk apa alasannya? Karena memang Pak Gunawan sengaja mengajak dia ketemuan ke kafe. Nah di situ kebetulan ketemu Romi. Romi sengaja mengingatkan kepada Dania bahwa lebih baik dia pulang saja. Karena apa? Pak Gunawan itu mau menunjukkan bukti video yang menyatakan bahwa Romi ya pada waktu di taman dan juga bertemu dengan Dania pada waktu itu membahas tentang kegugurannya Safira, dan otomatis video itu jika jatuh ke tangannya Safira akan sangat bahaya sekali. Dan setelah mendengarkan itu semua nih guys, jika memang benar bahwa Dania itu dipertemukan, otomatis dia akan ketakutan. Karena apa? Saat ini ya kan Safira bersama dengan Julian, dan makanya dia harus ngobrol penting bersama dengan Pak Gunawan untuk membuat Pak Gunawan jangan sampai menyebarkan video tersebut, karena itu sangat bahaya sekali buat Dania, karena Dania tidak mau guys dia masuk penjara seperti itu. Namun ya Romi sengaja menyuruh Dania untuk pergi, biarkan semua ini menjadi urusannya Romi, biar semuanya ditangani oleh Romi guys, semacam itu. Namun lagi dan lagi di situ nih guys ya, Dania berpikir bahwa lebih baik dia ngomong kepada Pak Gunawan untuk mencegah Pak Gunawan berikan video tersebut. Namun sesuai dengan keyakinannya bahwa lebih baik Dania itu harusnya pergi saja, biar semuanya diurus oleh Om Romi semacam itu ya, suaminya Romi ini, agar semuanya tidak jadi belibet, jadi masalah semacam itu. Walaupun sebenarnya kedatangan Pak Gunawan itu mengundang Dania dan juga Safira untuk menyatukan mereka, bahwa mereka berdua adalah adik kakak, dan di situ memang Pak Gunawan itu punya bukti yang menyatakan mereka berdua adalah saudara, dan maka dari itu sengaja dipertemukan mereka. Namun memang kesalahan Dania sama ini sangat besar kepada Safira yang telah menggugurkan kandungannya Safira itu sendiri nih guys. Dan kemudian atas perintah Romi di situ Dania pergi nih guys naik taksi semacam itu. Kemudian datang juga nih istrinya Pak Gunawan yang menyatakan bahwa dia harus mencari tahu apakah benar ya suaminya itu ada main di belakang dengan Dania, dan untuk membuktikan kebenaran itu, kecurigaan itu, maka lebih baik dia mengikuti kemanapun suaminya pergi. Apalagi dia tahu betul bahwa hari ini kan suaminya mau bertemu dengan Safira. Dan sesampainya di kafe nih guys, ternyata memang di situ dia tidak melihat ada Safira nih dan juga Dani ya. Kemudian dia berusaha untuk masuk ke dalam nih guys, ke dalam kafenya. Mungkin barangkali bahwa Safira dan juga Dani ada di dalam semacam itu. Dan Romi itu ternyata terus mengikuti guys. Jangan sampai video yang menyatakan bahwa dia telah menggugurkan kandungan Safira itu jatuh ke tangan Safira maupun jatuh ke tangan Julian. Karena kalau sampai mereka berdua melihat, ini akan bahaya posisi dari Romi itu sendiri. Maka semuanya akan membenci dia otomatis ya kan. Dan kemudian setelah sampai di dalam kafe, ternyata di situ Pak Gunawan justru malah melihat di situ ada Julian. Kenapa di situ malah Julian dibawa gitu loh guys? Karena apa? Kedatangannya sebenarnya hanya ingin menyampaikan hal yang sangat penting, yang sangat krusial kepada Safira. Karena apa? Dia harus disatukan kembali. Karena apa? Dia adalah saudara kandung dari Dania. Dan gak enak di situ mau ngobrol terkait hal itu juga di depan suaminya Safira, ada Julian, dia nggak enak semacam itu. Nah Romi ini terus mengintai guys, bagaimanapun dia harus mencari celah ya, jangan sampai video tersebut itu diberikan kepada Safira, karena itu akan sangat bahaya sekali ya buat Romi ke depan semacam itu nih guys. Namun di situ nih guys ya, kedatangan Safira bersama suaminya, karena suaminya berhak tahu ya. Walau bagaimanapun apapun ketemuannya hari ini, memang suaminya harus berhak tahu. Jika Safira tahu ya nggak masalah semacam itu. Nah kemudian Safira itu tanya kepada Pak Gunawan, kedatangannya ke sini ya, ke
kafe ngajak ketemuan tujuannya itu buat apa? Semacam itu loh guys. Nah itu yang dipertanyakan. Namun di satu sisi dalam hatinya Pak Gunawan tetap berpikir bahwa seharusnya Safira tidak mengajak suaminya. Karena dia kan mau dipertemukan dengan Dania. Karena dia punya bukti yang sangat kuat. Dan gak enak ngobrolnya kalau bersama dengan Julian. Nah kemudian sekali lagi tuh Safira kan menanya Pak Gunawan. Karena Pak Gunawan itu melamun gitu loh guys, kenapa nggak menjawab pertanyaan semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, ada hal yang sangat penting juga yang harus dibahas nih guys. Karena apa? Pak Gunawan itu masih menunggu seseorang. Dan kemudian Safira bertanya apakah seseorang itu Dania semacam itu. Nah kemudian setelah menyatakan bahwa kayaknya memang Safira tahu bahwa yang diundang adalah Dania, dan itu membuat pertanyaan semakin besar lagi buat Safira. Kira-kira kenapa sih pengen dipertemukan buat apa gitu loh. Ya kan? Nah sementara isinya yang masih curiga dengan Pak Gunawan, dia berusaha terus ya menyelidiki kasus bahwa benar gak Pak Gunawan itu memang ada hubungan dengan Dania. Gitu loh. Padahal Dania sengaja dipertemukan dengan Safira untuk menyatukan mereka berdua. Karena Safira itu harus tahu bahwa Dania adalah kakak kandungnya. Dania adalah kakak kandung dari Safira semacam itu. Dan Safira teringat bahwa omongan tempo lalu nih guys ya, pada waktu dia dikasih tahu pada waktu itu oleh Mona yang menyatakan bahwa Pak Gunawan itu hanya merekayasa cerita, yang menyatakan bahwa Dania itu adalah kakak kandung dari Safira. Karena sangat tidak mungkin sekali bahwa Dania itu adalah kakak kandung. Karena selama hidup orang tuanya tidak pernah menceritakan kakak kandung yang selama ini hilang atau diculik semacam itu. Jadi sangat tidak mungkin sekali buat Safira itu memiliki kakak yang bernama Dania semacam itu, ya kan? Karena sudah terpisah jauh, jadi nggak mungkin. Namun Pak Gunawan sengaja mempertemukan Safira dengan Dania karena memang ada hal yang sangat penting sekali. Karena kali ini dia akan membeberkan suatu hal yang sangat penting terkait bukti. Karena dia punya bukti konkret yang menyatakan bahwa Dania adalah kakak kandung dari Safira semacam itu. Bahkan sebenarnya ada hal penting juga yang pengen dibicarakan, yaitu terkait Danisa Mandiri yang akan diberikan kepada Safira dan juga Dania. Namun sayangnya di sini nggak mungkin juga dibicarakan akan hal itu. Sebenarnya Safira ini sangat kecewa karena kedatangan Pak Gunawan untuk mengajak ke sini itu dikiranya adalah untuk menyampaikan mungkin kejahatannya Om Romi, dan dia punya bukti pada waktu itu ke rumah melabrak Om Romi, memukul Om Romi. Kayaknya Pak Gunawan itu punya bukti yang menyatakan Om Romi itu jahat kepada Safira, makanya diajak ketemuan. Dan ternyata nih guys ya, Safira itu ketika ngomong itu ternyata didengar oleh Romi. Dan ini kesempatan bagi Romi nih guys ya, jangan sampai Pak Gunawan itu menyerahkan video tersebut. Karena apa? Safira sudah sangat curiga. Makanya Safira itu yakin betul sebenarnya ngajak ketemuan itu mau membahas tentang kejahatannya Om Romi. Ternyata malah mengajak ketemuan untuk membahas bahwa Dania dan juga Safira adalah saudara kandung. Namun lagi dan lagi ternyata Pak Gunawan itu punya bukti yang sangat konkret, di mana dia mau memberikan flash disk, di mana flash disknya itu nih guys berisi terkait ya bukti-bukti yang menyatakan bahwa Dania itu adalah kakak kandung dari Safira. Nah di situ nih guys ya, Julian memang juga melihat semuanya di situ nih guys, walaupun semuanya kayak tidak mungkin sekali. Nah ketika yang memberikan flash disk kayaknya itu adalah isinya video, dikira Romi ya yang menguntip dari belakang ya, dia mengintai dari belakang nih guys ya, dia berusaha untuk mencari tahu bahwa ternyata kayaknya di flash disk yang mau diberikan kepada Safira itu adalah video yang menyatakan bahwa dia menggugurkan kandungannya Safira. Bukti itu bukti konkret dan jangan sampai itu jatuh ke tangannya Safira. Namun sebenarnya bukti itu adalah bukti bahwa Safira itu adalah adiknya Dania, bahwa Dania dan juga Safira adalah saudara. Itu sebenarnya yang pengen disampaikan. Sebenarnya juga nanti setelah ya Pak Gunawan memberikan flash dan tentu saja flash itu sudah dilihat oleh ya Safira, maka nanti akan ada hal yang lain yang pengen dibicarakan juga nih ya. Tentu saja dia akan memberikan perusahaan atas nama Danisa Mandiri kepada Safira dan juga Dania. Setelah Safira melihat bukti yang konkret yang menyatakan bahwa Dania adalah saudara dari Safira, maka nanti akan dikasih lagi nih ya hal yang lain, kejutan yang lain, informasi yang sangat penting lain yang harus dibicarakan semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, setelah Pak Gunawan memberikan flash disk ke tangannya Safira, dan Safira itu mau izin nih guys, dia mau pulang semacam itu karena dia nggak mau lagi membahas terkait Dania semacam itu loh guys. Nah ketika dia mau pulang, ternyata Romi mau mengambil flash disknya, malah jatuh nih ke akuarium. Otomatis flash disknya itu karena sudah terkena air mungkin rusak kan ya. Nah karena flash disknya rusak, ini bingung dia ya kan, dan ternyata flash disknya malah jatuh ke air ya.
semacam itu. Dan Romi memang sengaja melakukan ini semua sebenarnya untuk mengambil flashdisk tersebut. Jangan sampai bukti kejahatannya Romi itu diketahui oleh semua keluarganya, dan itu akan sangat membahayakan diri dia, dan pastinya dia akan dipenjara, dan Dania juga pasti akan kena. Nah, sementara Pak Gunawan itu nih guys ya, bingung nih guys bagaimana caranya dia berusaha untuk menyatukan Safira dan Dania lagi. Apalagi flash itu adalah satu-satunya cara nanti sebenarnya ya, setelah Safira itu melihat semuanya, maka akan jelas sekali bahwa Dania adalah saudaranya. Dan Pak Gunawan itu juga akan memberikan backupan flashdisk lagi. Namun ternyata Safira sudah tidak mau membahas Dania lagi. Dan ternyata di situ nih guys ya, karena ya Romi itu tidak berhasil mendapatkan flashdisk tersebut, namun setidaknya di situ Romi lega bahwa flashdisknya itu sudah rusak karena terkena air. Jadi setidaknya Pak Gunawan itu tidak bisa membeberkan kejahatannya Romi yang menyatakan bahwa Romi itu telah menggugurkan kandungannya Safira. Semacam itu nih guys, ya. Dan Pak Gunawan ini bingung nih guys, apalagi yang harus dia lakukan untuk bisa menyatukan Safira dan Dania. Padahal sudah dibikinkan, ya kan? Dibikinkan perusahaan atas nama Danisa Mandiri semacam itu. Nah, sementara istrinya yang berusaha terus untuk mencari di mana keberadaan suaminya karena dari tadi dia tidak menemui suaminya di mana. Dan ternyata suaminya malah sudah selesai nih guys, sudah selesai ketemuan dengan Safira. Lalu di mana Dania semacam itu loh guys yang dibingungkan oleh istrinya. Kenapa? Apakah dia itu sudah telat ya kan ketemuan dengan suaminya gitu loh. Makanya dia tidak mendapatkan informasi apapun semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, istrinya Lestari ini terus ya teringat ya bahwa Dania itu adalah orang yang disukai atau selingkuhannya suaminya semacam itu. Makanya dia harus terus membuntuti dimanapun kemanapun suaminya pergi. Semacam itu loh guys. Walaupun sebenarnya suaminya itu sudah menyatakan bahwa Dania dan juga Safira itu adalah saudara kandung dan sudah dianggap seperti anak sendiri. Makanya ketika selama tinggal di rumahnya Pak Gunawan itu sebenarnya karena atas kasihan, karena walau bagaimanapun sudah dianggap anak. Karena walau bagaimanapun ya, dia sangat berhutang kepada orang tuanya Safira yang bernama Abdi itu loh guys. Maka dari itu sebenarnya tidak mungkin bagi Pak Gunawan untuk suka apalagi selingkuh dengan Dania. Namun sayangnya nih guys, walaupun Papa Gunawan sudah menjelaskan bahwa Dania itu adalah anaknya, anak kandung yang telah hilang, yang dicari oleh Abdi, yang tidak ketemu-ketemu pada waktu dulu. Semacam itu loh guys. Kenapa? Karena istrinya masih belum percaya sepenuhnya nih guys. Karena seharusnya kalaupun Dania itulah anaknya Abdi, seharusnya kan sudah dari dulu Papa Gunawan itu menceritakan, ya kan? Kenapa baru sekarang ini mau dibongkar semacam itu loh guys. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi Lestari semacam itu. Makanya nih guys ya, Mama Lestari ini harus mencari terus informasi, apalagi dia melihat bahwa Pak Gunawan itu sudah mau pergi, dan kayaknya dia melewatkan sesuatu hal yang sangat penting. Dia juga melihat tadi bahwa Safira sudah pergi bersama dengan suaminya, dan dia gagal lagi mendapatkan informasi. Padahal datang-datang jauh-jauh membuntuti suaminya, ternyata di kafe tersebut dia tidak mendapatkan informasi apapun, dan itulah yang membuat dia itu sedih gitu loh guys. Nah, sementara Yuda itu menyampaikan bahwa dia itu kangen betul dengan Loli. Loli itu memang mengingatkan dia ya seperti adik perempuannya Yuda yang telah lama hilang, yang telah lama dibawa pergi oleh ibunya. Karena dia itu kangen betul seperti itu dengan Loli, karena Loli itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ya sama kayak adiknya itu loh guys. Nah, kasusnya Loli ya itu sebenarnya hampir sama dengan kasusnya Yuda. Nah, maka dari itu nih guys, karena sudah dianggap seperti keluarga sendiri, makanya Yuda itu benar-benar sayang betul dengan Loli. Bahkan banyak kesamaan yang dimiliki Loli dan juga Yuda. Kalau ketemu dengan Yuda, di situ Loli sering banget minta es krim ke Yuda. Makanya sejak saat itu, ya panggilan kesayangannya Loli ke Yuda adalah Om Es Krim. Makanya itu guys diceritakan semua guys. Ya, kenapa alasan dia itu peduli banget dengan Loli, karena memang kisahnya Loli itu hampir sama dengan kisah hidupnya Yuda semacam itu loh guys. Dan dia juga kangen dengan orang tuanya, ibunya dan juga adik perempuannya. Sudah dia datang-datang ke Australia dan ternyata tidak mendapatkan informasi apapun karena orang tuanya telah pindah dari Australia nih guys. Namun yang jadi pertanyaannya bagi Sisi adalah kalau betul di situ memang Yuda tidak mencintai, ya sangat suka dengan Loli,
kenapa dia tidak menikah gitu loh dengan mamanya Dania semacam itu. Nah, kemudian di situ Yuda menyampaikan kepada Sisi bahwa orang yang sangat dia cintai adalah Sisi. Itu sebabnya bahwa dia deket banget dengan Sisi, dia berusaha mencari perhatiannya Sisi, bahkan terakhir kali yaitu mencium Sisi di depan rumah dia. Semacam itu nih guys. Nah, perhatian itulah yang ngebuat dia suka dengan Sisi. Walaupun sebenarnya tujuan utamanya adalah mendapatkan Safira untuk bisa dekat lagi dengan Safira. Karena sejak awal dia suka dengan Safira. Namun sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan dan Safira justru malah sekarang jatuh ke tangannya Julian. Nah, melalui Sisi lah dia bisa mendapatkan itu semua. Namun yang menurut Sisi yang masih nggak habis pikir adalah kalau betul dia cinta banget, suka banget dan sudah menganggap Loli itu sebagai keluarganya, seharusnya dia menikahi semacam itu. Namun hati tidak bisa bohong guys, itulah yang dibicarakan Yuda kepada Sisi. Nah, sementara Tante Wulan ya itu sengaja diajak jalan-jalan, diajak ke butik ya guys ya, membeli pakaian sebenarnya. Dan di situ ketika Tante Wulan melihat pakaian, dia berusaha memberikan pakaian itu cocok deh kayaknya ya kepada Mbak Gina semacam itu. Walaupun sebenarnya Mbak Gina ngajak dia itu sebenarnya untuk membeli perlengkapan, peralatan, ya kan, bayinya dan baju hamil dia. Sebenarnya buat Wulan dia kan hamilnya masih muda semacam itu. Jadi kan belum terlalu ketara semacam itu loh guys. Jadi sebenarnya nggak usah juga semacam itu. Toh suaminya itu juga nggak peduli semacam itu. Suami yang katanya mencintai dia, peduli dengan dia, ternyata malah meninggalkan dia. Suaminya malah lebih memilih Dania. Padahal di saat dia hamil seharusnya dia mendapatkan cinta dari suaminya, bukan malah ditinggal nikah semacam itu loh guys. Makanya itu yang bikin sedih gitu loh. Makanya di situ ya Tante Wulan tidak tahu apa yang harus dia lakukan gitu loh. Kehamilan dia bukannya membuat suaminya itu seneng, happy, tapi ternyata justru malah menikah dengan Dania semacam itu loh guys. Makanya dia menyaksikan sendiri nih guys perselingkuhan dan pernikahan Dania dengan Romi. Makanya dia benar-benar kecewa dengan suaminya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan karena kekecewaan dia benar-benar sangat besar sekali. Karena dia tidak akan pernah bisa menerima suaminya itu ya, karena dia tidak mau dimadu, dia tidak mau suaminya menikah dengan siapapun apalagi dengan Dania. Dan kecurigaannya sama ini benar. Dan memang di situ nih guys ya, yang jadi masalah kalau misalkan nanti Wulan itu cerita kepada papanya, ini akan sangat gawat sekali. Mbak Gina, Safira, Sisi pasti akan kena juga, Julian juga pasti akan kena nih. Padahal yang berbuat salah adalah Mas Romi semacam itu. Dan kalau dia melaporkan kejahatannya Romi, di mana dia itu dimadu dan Romi menikah dengan Dania, ini akan jadi masalah besar. Makanya nih guys ya, Tante Wulan tidak jadi mengadu kepada papanya, karena ini imbasnya nanti ke semua keluarganya Julian, Mbak Gina. Apalagi Mbak Gina kan udah baik ke dia gitu loh, nggak penak gitu loh guys. Nggak enak kalau misalkan dia itu cerita kepada papanya, masalahnya akan tambah melebar. Nah, sementara perjalanan pulang nih guys ya, di situ Safira melamun terus dan suaminya melihat dia itu melamun dan dia berusaha tanya kepada istrinya kenapa dia ngelamun terus semacam itu. Safira itu ngelamun karena mikirin terkait apa yang diucapkan oleh Pak Gunawan tadi, bahwa dia adalah saudara kandungnya. Dania itu adalah saudara kandung dari Safira semacam itu. Dan kenapa tadi Pak Gunawan itu ngotot banget ngomongin tentang hal itu dan bukti itu. Flashdisknya itu juga malah kena air semacam itu. Menurut Julian, ya udahlah nggak usah dibahas lagi. Kenapa sih harus kepo-kepo lagi ngurusin Dania? Karena Dania kan sekarang bukan jadi hal yang harus diurusi semacam itu. Memangnya kamu percaya ya bahwa Dania itu adalah kakak kandungnya? Dan Safira bilang bahwa nggak mungkin juga bahwa Dania itu adalah kakak kandungnya. Namun sebenarnya nih guys ya, flashdisk itu berisi apa? Itu yang jadi pertanyaannya. Karena tadi itu kan sebenarnya Pak Gunawan mau memberikan backupan lagi, flashdiskan lagi, ya kan semacam itu. Namun di situ nih guys ya ada Julian yang menyatakan bahwa kalaupun benar ya kan bahwa Dani adalah saudara kandungmu, berarti itu artinya bahwa kamu punya keponakan yang namanya Loli. Lalu apakah yang telah dilakukan Dania dan kejahatan Dania selama ini kepada Safira akan membuat Safira memaafkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan Julian kepada Safira. Nah, Safira ini nggak tahu nih guys, karena memang sampai detik ini Safira masih belum menyadari kebenaran bahwa Dania adalah kakaknya. Karena apa? Dania itu juga jahat banget kepada
Safira dan kayaknya sangat tidak mungkin sekali bahwa Dani adalah saudaraan dengan